Sustainable Development Goal kemarin tuh yang kita bicarakan itu. Bagaimana kalau di sini kan bagaimana status nagari sebenarnya. Jadi status nagari, apakah dia masuk nagari? Kita kan kalau di Kemendes itu ada 5, ada status sangat tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Ada 5. Nah, ini berdasarkan status kemungkinan. Jadi sudah direncanakan sekarang dana desa itu akan dibagi berdasarkan status dari SDGs-nya ini. Di samping mungkin pertimbangan lain masih jumlah penduduk, kemudian juga pertimbangan lain, tapi akan lebih ditentukan dengan status SDGs dan kinerja. Jadi Bapak dan Ibu, yang lebih diutamakan sekarang itu adalah desa bebas kemiskinan dan kelaparan. Jadi 2022 itu dana desa lebih banyak digunakan untuk desa bebas kemiskinan dan kelaparan. Ini akan menyasar tentu desa-desa yang SDGs-nya mungkin rendah atau status negarinya rendah. Dalam artian tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada kinerja. Nah, gitu. Jadi status jumlah dana desa 2022 berdasarkan SDGs. Persisnya nanti itu memang ada datanya nanti di kementerian. Kalau direncanakan sekarang itu SK-nya langsung dari kementerian. Jadi Tanjung Alam itu dapat dana desa berapa itu langsung dari kementerian sesuai dengan data SDGs-nya. Nah, kemungkinan seperti itu. Tapi apakah nanti terlaksana perencanaan ini atau enggak, kita lihat saja nanti di awal tahun 2022 ketika dana desa mulai dibagikan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, jadi Kemendesa melalui Permendesnya itu sudah mengarahkan apa penggunaan dana desa 2022. Nah, ini dana desa ya. Dana desa yang akan turun. Nah, ini sekali lagi kalau kita balik ke perencanaan, memang kalau bisa ini yang kita perbesar PAD kita. Kalau PAD ini kan uang kita sendiri, kita mau bangun apa nggak masalah. Tapi ketika dananya ini dari pusat, nah ini sudah diikuti dengan aturan-aturan yang banyak gitu ya. Begitu juga dana yang turun ke kabupaten itu juga seperti itu. Nah, makanya dana desa 2022 juga ada aturan atau prioritas penggunaannya. Yang pertama itu adalah untuk pengembalian ekonomi ya. Pemulihan ekonomi pasca dari COVID ini sesuai dengan kewenangan desa. Nah, ini BLT akan masih tetap ada. Nah, ya, BLT 2022 masih ada. Kemudian kita belum sampai, kalau bisa dirancang boleh bantuan untuk UMKM. Kemudian ini yang menjadi prioritas posyandu. Nah, jadi ada kemungkinan posyandu ini akan digabungkan antara kesehatan dan ekonomi. Nah, jadi dia posyandu juga, kan posyandu itu pos pelayanan terpadu ya Bu Beda. Apa kepanjangannya? Jadi ada kemungkinan di sana akan digabungkan antara kesehatan dan ekonomi. Bisa jadi Senin dipakai oleh posyandu bidang kesehatan limbang anak gitu kan. Nah, hari Selasanya dipakai oleh petani. Nah, misalnya untuk pelatihan pembibitan sawit. Bisa jadi seperti itu. Jadi prioritas ini, tapi kita sudah punya gedung ini ya Mas ya. Ini gedung pusat belajar ya. Yeah. Nah, tapi kalau nanti boleh posyandu bisa. Kemudian selanjutnya Bumnak. Nah, ini untuk pemulihan ekonomi. Yang pertama Bumnak, baik itu untuk menambah modalnya atau pengembangannya. Kemudian selanjutnya desa wisata. Ya, tapi ini lebih banyak ke Bumnaknya, desa wisata juga Bumnak. Kemudian yang selanjutnya pengembangan dan pembangunan usaha ekonomi produktif. Nah, ini mungkin yang banyak kita. Ini misalnya pembukaan jalan, usaha tani kalau kita ya, usaha produksi ya, atau memperbaiki jalan lagi. Atau udah selesai Pak Wali? Kemarin beberapa kali kita perbaiki. Nah, atau nanti lebih dalam boleh, ini terkait dengan produksi karena peningkatan ekonomi. Nah, itu yang untuk pemulihan ekonomi. Kemudian yang kedua, prioritas penggunaan dana desa itu untuk mencapai prioritas nasional. Nah, jadi nasional itu kan punya fokus pembangunan juga. Kita juga ada. Nah, ini ada pendataan desa. Jadi pendataan SDGs lanjut lagi 2022. Nah,
jadi Pokja SDGs siap-siap lagi untuk mendata karena masuk lagi di dana desa 2022. Kemudian yang penting sekali di sini memang stunting. Nah, jadi ada stunting itu masuk kepada prioritas nasional. Jadi kalau nggak salah 2024 itu stuntingnya entah di angka 10% kalau nggak salah ya, atau di bawah 10%. Nah, ini gerakannya di bawah Wakil Presiden ya, Ma'ruf Amin. Nah, ini wajib harus ada dana desa untuk stunting. Kemudian selanjutnya prioritas nasional juga itu desa wisata. Nah, kalau ada ya, kalau ada Pak Wali kita kembangkan desa wisata. Kemudian yang selanjutnya kalau ketahanan pangan ada nggak? Mungkin nggak kita di sini gitu. Beladang padi nggak tuh kawan ya Pak? Mungkin ya, oke. Ladang sawit ya Pak. Baik, kemudian yang jadi tadi itu pemulihan ekonomi, kemudian prioritas nasional, dan yang ketiga itu mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana ini ada bencana alam dan non bencana alam. Kalau sekarang tentu non bencana alam. Jadi PPKM 8% ku ada gitu kali. Jadi PPKM 8% untuk penanggulangan Covid kemungkinan ada juga. Jadi kalau rincian dananya ini kan untuk penanggulangan Covid ini ada untuk beli masker, mungkin disinfektan agak dikurangi, masker, kemudian kalau ada yang terdampak dibantu secara sembakonya ya. Kemudian yang penting ini vaksin. Nah, enggak tahu lah. Siang lah duo jangan senang hati lo vaksinnya kan. Entah do yang ketiga, entah kampe kelima gitu kan. Siap-siap. Kamu lah duo vaksin ya, belum tahu gitu. Karena bisa jadi ketiga keempat. Karena memang kalau informasinya kan Covid ke perkembangannya lebih cepat lagi daripada vaksin gitu ya. Vaksin mungkin baru sampai di Tanjung Alam, Covid ke perkembangan sampai baru bungo gitu. Jadi kemungkinan vaksin ada lagi, jadi ada biaya untuk pelaksanaan vaksin. Ya ini terlepas dari apa lah ya, terlepas dari diskursus atau perdebatan. Yang jelas ini program pemerintah, jadi dana desa memang harus ada untuk pensuksesan vaksinasi massal untuk Covid. Nah, itu Bapak dan Ibu yang menjadi prioritas dana desa 2022. Ada pemulihan ekonomi. Itu mungkin kalau kita di sini mungkin yang lebih pas ada posyandu ya. Posyandu ini digunakan tidak hanya untuk kesehatan tetapi juga pemulihan ekonomi. Jelas BLT tetap ada. Kemudian kita juga bisa menggunakan untuk peningkatan usaha produktif kita. Kalau kita di sini mungkin sawit ya, mungkin jalan-jalan sawit atau apa gitu infrastruktur yang diperlukan dalam perkebunan ini. Ya, kemudian yang kedua itu prioritas nasional. Nah, itu yang lebih besar itu stunting, kemudian data SDGs masih tetap berjalan. Kemudian yang ketiga itu mitigasi bencana, jadi dana untuk melawan Covid ini masih ada, dana untuk masker, dana untuk penyemprotan, dana untuk vaksin itu masih ada. Nah, jadi kemudian yang menjadi prinsip dana desa masih tetap sama, harus dikerjakan swakelola. Swakelola ini maksudnya tidak boleh diserahkan kepada pemborong. Jadi swakelola itu tidak ada kepada pemborong. Jadi dikerjakan oleh orang nagari sendiri. Nah, dengan pemerintah nagari yang ada pelaksana kegiatan anggarannya. Jadi tidak ada yang dikerjakan dengan pemborong. Kemudian PKTD 50% masih diutamakan. Tapi di sini bahasanya sudah diutamakan ya Pak Sek. Nah, jadi bahasanya sudah diutamakan. Kalau beberapa diskusi itu, kalau memang tidak bisa mengejar upah itu sampai 50% tidak jadi masalah. Tetapi yang swakelola ini harus. Jadi swakelola harus. Kalau ada temuan tidak swakelola ini proses. Kecuali yang tidak bisa kita ini kan ya. Yang tidak bisa kita swakelolakan. Mbak basi kalau nggak ada mbak semen nggak ada gitu kan. Jadi kan kalau di pengadaan barang dan jasa itu barang yang tidak bisa kita swakelolakan itu kan menjadi pendukung swakelola. Seperti pasir kita juga nggak ada di sini walaupun dekat dengan sungai. Itu belum swakelola, masih pengadaan barang dan jasa. Itu mungkin Bapak dan Ibu, kalau nanti ada pertanyaan boleh kita